Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mengucap syukur kita kembali lagi dalam renungan 79 pada hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tema yaitu kedaulatan Yesus Kristus. Tema ini diambil di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai ke 14. Mari kita buka Ibrani 1 ayat ke-5 sampai 14 akan saya bacakan. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa buah anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Ayat ke-9, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu?' Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Jadi dalam konteks ayat ini kita dapat belajar bahwa Allah sedang menunjukkan bahwa Yesus itu lebih besar daripada malaikat. Kalau kita dapat melihat dalam konteks perikop ini, sang penulis sedang meneguhkan orang-orang Kristen Ibrani kala itu ketika mereka sedang dalam penindasan, penekanan dalam diri mereka, dan mereka sudah kehilangan harta mereka, dan mereka terancam untuk mengalami keputusasaan dalam hidup mereka, dan mereka memiliki indikasi untuk kembali ke dalam ajaran Yudaisme, di mana ajaran Yudaisme adalah ajaran untuk tunduk pada Taurat dan tidak mempercayai Yesus Kristus. Untuk itu penulis ini melihat terlalu bahaya anak-anak Tuhan ketika itu di masa Ibrani awal ini, dan mereka memberikan surat penegasan bahwa Yesus lebih dari malaikat, karena ada kecenderungan ke mereka untuk mereka ini menyembah malaikat. Dan di sini sebelum kita melihat lebih jauh, kita akan belajar tentang siapa itu malaikat. Dan malaikat memiliki berasal dari bahasa Ibrani disebut malak, dan bahasa Yunani angelos, yang memiliki artian yaitu utusan dan pembawa berita Allah. Dan malaikat ini memiliki jumlah yang berlaksa-laksa, dikatakan firman Tuhan. Lalu mereka memiliki kelamin atau gender yang netral. Seperti banyak orang melihat malaikat adalah wanita cantik atau pria yang tampan, tapi sebenarnya malaikat adalah netral gendernya. Dan dia diciptakan fungsinya untuk melayani Tuhan. Dan di sini kita akan melihat beberapa contoh malaikat yang ada dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat malaikat kerub yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 24. Di sini malaikat kerub ini diutus untuk menjaga kekudusan Allah. Bagaimana dia menjaga Taman Eden kala itu ketika manusia diusir karena perbuatan dosanya, dan malaikat kerub ini menjaga taman itu, menjaga kekudusan Tuhan. Lalu yang kedua, malaikat serafim. Dalam Yesaya 6 ayat yang kedua akan saya bacakan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya,
masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, diutus untuk melayani di sekeliling tahta Allah. 2 sayap ini memiliki artian yang begitu mendalam dan akan kita lihat setiap makna yang ada. 2 sayap untuk menutupi muka itu berbicara tentang kerendahan hati di dalam melayani. Kita diminta untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan saat kita melayani Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati. Lalu yang kedua, menutupi kaki. Kaki ini gambaran dari sesuatu yang kotor. Dan ketika kita melayani Tuhan, hendaknya kita melayani dengan kekudusan hidup kita. Lalu yang berikutnya, 2 sayap berikutnya dipakai untuk melayang-layang. Ini berbicara tentang sayap untuk terbang. Dan sayap untuk terbang adalah sayap untuk terbang ke sana kemari menunggu perintah Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan diminta untuk melayani apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Mungkin tidak hanya pelayanan di gereja, tapi kita bisa melayani di keluarga kita, melayani di tempat pekerjaan kita, dan dimanapun baik Tuhan mengutus kita. Dan malaikat berikutnya kita dapat melihat, yaitu malaikat Mikael di dalam Yudas 1 ayat 9 dan Wahyu 12 ayat 7. Malaikat ini diutus untuk menjadi malaikat perang. Lalu yang keempat, malaikat Gabriel di dalam Daniel 8 ayat 16 dan Lukas 1 ayat 26. Ini diutus untuk menyampaikan kabar baik yang sering kita bahas ketika Natal-Natal, bagaimana malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita bagi kita. Dan di sini kita akan melihat tentang pesan Allah mengenai Yesus sebagai sosok yang harus kita sembah, sosok yang berdaulat dalam hidup kita. Kita akan melihat ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, hakikat Yesus lebih tinggi dari malaikat. Terdapat dalam ayat 1, ayat 5 sampai yang ke-7. Akan saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab Allah tidak pernah mengatakan kepada malaikat manapun, engkau adalah anakku, dan pada hari ini aku mengaruniakan kepadamu kemuliaan yang menyertai nama itu. Tetapi kepada semua Allah sudah mengatakan demikian. Pada kesempatan lain ia berkata, akulah bapaknya dan dialah anakku. Dan pada kesempatan lain lagi, ketika anaknya yang sulung itu datang ke dunia, Allah berkata, hendaklah semua malaikat Allah menyembah dia. Allah berbicara mengenai malaikat-malaikatnya sebagai pesuruh yang cepat laksana angin dan sebagai pelayan yang berupa api yang menyala. Jadi hakikat Yesus lebih tinggi dari malaikat, dan di sana ditekankan bagaimana malaikat itu tidak pernah dikatakan sebagai anaknya, dan di sana juga ditekankan bagaimana malaikat Allah harus menyembah Yesus. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya kita dapat melihat bahwa malaikat itu tidak lebih tinggi daripada Yesus. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kesempurnaan pemerintahan Yesus. Terdapat dalam ayat 8 dan 9 akan saya bacakan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini berbicara tentang tongkat kerajaan Tuhan dan tongkat kebenaran. Ini adalah berbicara tentang pemerintahannya Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memerintah, yang memiliki tahtanya. Dan di sana dikatakan kesempurnaan pemerintahan Yesus karena dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kita bisa melihat kefasikan adalah perbuatan jahat umat manusia. Dan selama Tuhan Yesus pelayanan di dunia ini, dia berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak menyukai kefasikan. Dan kita dapat melihat yang ketiga, yaitu kekekalan Yesus. Dalam Ibrani 1 ayat 10 sampai ke 12 akan saya bacakan. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian.
seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi mengenai kekekalan Yesus ini, bahwa Yesus dikatakan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau meletakkan dasar bumi dan langit. Jadi Yesus ini terlibat dalam penciptaan. Ada salah satu referensi ayat yang bisa kita lihat bahwa Yesus terlibat dalam proses penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," dan seterusnya. Di sana dikatakan menggunakan kata kita, yaitu kata jamak. Dan kita bisa tahu bahwa ini berbicara tentang Trinitas, bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada sejak masa-masa penciptaan, dan mereka adalah Allah yang kekal. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus digambarkan dengan Roh Allah kala itu, dan kita bisa yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang kekal, dan malaikat adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi malaikat bukanlah yang menciptakan dirinya sendiri, tapi dia diciptakan oleh Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir, kita melihat bahwa kuasa dan kemuliaan Yesus Kristus yang terdapat dalam ayat 13 dan 14 akan saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. "Pernahkah Allah mengatakan kepada seorang malaikat, seperti dikatakannya kepada anaknya, 'Duduklah di tempat kehormatan di sebelah kananku, sampai kubinasakan segala musuhmu di bawah kakimu'? Tidak pernah, sebab malaikat hanyalah roh yang diutus untuk menolong dan memelihara orang yang akan menerima keselamatan." Jadi di sini kita ditekankan, diberitahu bahwa Yesus ini memiliki kuasa dan kemuliaan, dan dia ini duduk di tempat di sebelah kanan Allah dan memiliki kehormatan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat di sana bahwa sebenarnya malaikat memang diutus untuk menjadi pelayan Allah, tapi dia juga diminta atau diutus untuk memelihara orang yang akan menerima keselamatan. Siapakah itu orang yang menerima keselamatan? Yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi setiap hari kita dijaga, dipelihara oleh malaikat. Tapi kita harus ingat bahwa malaikat itu menjaga kita karena diutus dan disuruh oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, hendaknya kita tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan di dalam nama malaikat. Karena malaikat bekerja hanya seturut dengan perintah Allah. Hendaknya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dapat meyakinkan kita lagi dan meneguhkan iman kita lagi, untuk kita terus bersandar pada Tuhan, berharap terus pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah alat yang berkuasa dan berdaulat pada hidup kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan dalam chat WhatsApp di nomor 081 327 42 0088. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Biarlah kami Tuhan terus meneguhkan hati kami Tuhan untuk percaya pada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, Engkau berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus dalam keseharian kami, apapun yang kami kerjakan, apapun Tuhan, setiap apapun yang kami hadapi, biarlah kami terus berharap pada Engkau Tuhan, dan Engkau Allah yang hidup dan akan menolong kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi jemaat GPD El Shaddai Magelang dan mazmur bagi jemaat GPD El Shaddai Magelang. Engkau telah menjadi keselamatan bagi jemaat GPD El Shaddai Magelang. Engkaulah Allah Bapa bagi jemaat El Shaddai GPD Magelang. Jemaat GPD El Shaddai Magelang memuji Engkau. Tuhan, Engkaulah pahlawan perang. Tuhan, itulah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan renungan 79 pada hari ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.